Panglima TNI, KSAD, dan Pangkostrat akan ke Papua usai prajurit ditembak. Dengan adanya kontak tembak seperti ini, daerah-daerah yang kerawanannya tinggi seperti ini, nanti akan saya tingkatkan dari operasi yang biasanya Pamrahwan, karena Pamrahwan ini kalau ada penduduknya, kalau nggak ada penduduknya seperti ini dan tempatnya sudah diketahui bahwa itu adalah markasnya KST, ya kita laksanakan ya, operasi siaga tempur, ya kita tingkatkan siaga tempur sama seperti operasi di Natuna. Untuk angkatan laut yang operasi di Natuna itu namanya siaga tempur laut. Nah ini juga kita samakan siaga tempur darat, perlu namanya, biar mereka para prajurit yang menuju ke situ, ke tempat-tempat yang sudah dinyatakan rawan atau kerawanan yang tinggi, mereka betul-betul siaga tempur. Ya, walaupun sebenarnya di dalam diri prajurit ini sudah terpatri naluri tempur, tapi kalau masuk daerah kita nyatakan juga itu adalah siaga tempur, ya mereka lebih waspada tentunya dengan kondisi-kondisi seperti itu. Turut berduka atas gugurnya prajurit terbaik TNI atas nama Pratumi Tahul Arifin yang gugur pada tanggal 15 April 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia bagian timur. TNI sebagai patriot NKRI tidak pernah mundur sejengkal pun untuk menjaga kedaulatan wilayah RI, dan itu masih konsisten dilaksanakan di Papua. Panglima TNI dengan tegas menyampaikan untuk ambil tindakan, jangan ragu-ragu. Adapun kondisi prajurit yang lainnya saat ini masih ada di beberapa lokasi. Kami kesulitan untuk menghubungi karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Mereka menginjak-injak hak asasi manusia para prajurit TNI, mereka merusak, mengganggu perdamaian di Papua. Semua pergerakan itu harus ditumpas, mulai dari mereka yang berbuat, mereka yang bekerja, mereka yang merekrut, mereka mendanai, dan mereka menyokong dari berbagai macam sisi. Panglima TNI Laksmana Yudo Margono dijadwalkan bertolak ke Timika, Papua menyusul kontak tembak antara aparat dengan kelompok kriminal bersenjata di Nduga, Papua Pegunungan Sabtu 15 April lalu. Yudo akan didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman dan Pangkostrat Legend Maruli Simajuntak. Betul berangkat ke Papua besok, kata Kapuspen TNI Laksmana Muda Julius Wijojono saat dihubungi Minggu 16 April. Ia mengatakan Panglima TNI akan memimpin evaluasi internal menyeluruh di Papua. Sebelumnya prajurit TNI dari Satgas Yonif R321 GT dilaporkan meninggal dunia usai penyerangan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Mugi Mam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Julius mengatakan gugurnya prajurit dari Satgas Yonif R321 GT itu berkaitan dengan operasi penyelamatan pilot Susi Air. Saat itu Satgas mencoba untuk menyisir dan mendekati posisi para penyandra, lalu ada serangan dari KKB. Satu prajurit terjatuh di kedalaman 15 meter dan ketika mencoba untuk menolong mendapatkan serangan ulang, katanya. Ia juga mengatakan ada beberapa prajurit yang masih dicari usai terlibat kontak tembak itu. Kami kesulitan menghubungi karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Untuk itu Panglima TNI secara terus-menerus memerintahkan untuk melakukan pencarian dan bantuan tempur dengan kekuatan maksimal, katanya. Panglima TNI Laksmana Yudo Margono dijadwalkan bertolak ke Timika, Papua menyusul kontak tembak antara aparat dengan kelompok kriminal bersenjata di Nduga, Papua Pegunungan Sabtu 15 April lalu. Yudo akan didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman dan Pangkostrat Legend Maruli Simajuntak. Betul berangkat ke Papua besok, kata Kapuspen TNI Laksmana Muda Julius Wijojono saat dihubungi Minggu 16 April. Ia mengatakan Panglima TNI akan memimpin evaluasi internal menyeluruh di Papua. Sebelumnya prajurit TNI dari Satgas Yonif R321 GT dilaporkan meninggal dunia usai penyerangan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Mugi Mam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Timur.
Julius mengatakan gugurnya prajurit dari Satgas Yonif R321 GT itu berkaitan dengan operasi penyelamatan pilot Susi Air.